pelan, lembut, dan penuh kesabaran. Begitulah kesan yang sering ditangkap dari masyarakat suku Jawa. Mereka berbicara dengan cara yang pelan, lembut, dan sopan. Berjalan pun tak pernah terburu-buru. Begitu pula dalam bekerja dan berkendara. Tapi meskipun pelan, bukan berarti mereka lamban, apalagi malas. Mereka terkenal pekerja keras. Cara mereka yang pelan seolah menunjukkan bahwa mereka sedang menikmati dan menghayati setiap pekerjaannya. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal sampai atau tercapai. Masyarakat suku Jawa memegang filosofi untuk tidak terburu-buru dalam bertindak. Kamu mungkin bisa melihatnya dalam tarian Jawa yang bila dibandingkan dengan tarian dari suku manapun di Indonesia, terlihat sangat pelan dan lembut. Tarian ini bahkan bisa menjadi terapi mindfulness. Tak heran jika orang dari ibu kota atau dari wilayah lain memasuki wilayah suku Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Mereka akan merasakan kehidupan slow living yang sangat kontras dari kehidupan mereka sebelumnya. Orang Jawa sederhana dan rendah hati. Mereka memegang prinsip untuk hidup sederhana dan selalu rendah hati. Mungkin ini yang membuat banyak orang Jawa terlihat kurang berambisi dalam kehidupannya. Ojo ketungkul marang kalungguhan kadonyan lan kemariman. Jangan terobsesi terkungkung oleh keinginan untuk mendapatkan kedudukan dan kepuasan duniawi. Segala kemewahan yang mencolok dianggap sebagai ilusi yang bisa membuat manusia menjadi gelap hati. Meski hidup sederhana, orang Jawa tidak kurang bahagia. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dengan ketenangan dan ketentraman hati dalam menjalani hidup tanpa memaksakan diri. Mereka berproses dengan sabar, meskipun hasilnya tak selalu besar. Ilmu iku kelakone kanthi laku, artinya mencari ilmu atau pengalaman harus dijalani dan diamalkan secara lahir dan batin, seperti yang diajarkan oleh Pakubuwono IV. Mereka percaya bahwa dalam mendapatkan ilmu dan pengalaman, mereka harus menjalani dan mempraktekkannya, bukan hanya belajar dari membaca dan logika saja. Proses ini juga disertai dengan doa dan kesabaran, meskipun memerlukan waktu yang lama. Mereka yakin bahwa pada akhirnya harapan mereka akan tercapai. Orang Jawa yang sukses, kaya, atau memiliki jabatan mencapainya melalui proses panjang dan penuh perjuangan. Inilah mengapa kesuksesan dan kekuasaan mereka bisa bertahan lama. Mereka tidak akan mengubah gaya hidup menjadi mewah, meskipun memiliki banyak harta dan tanah luas. Mereka tetap tampak sederhana, mengikuti filosofi kaya tanpa harta, kesaktian tanpa ilmu atau pusaka, menyerang tanpa bala pasukan, menang tanpa merendahkan, seperti yang diajarkan Sunan Kalijaga. Filosofi ini menjadikan orang Jawa hidup sederhana, menghargai, dan mensyukuri hal-hal penting dan material. Sugih tanpa banda berarti bahwa rasa kaya tidak selalu diukur dengan jumlah uang, tetapi dengan besarnya rasa syukur atas nikmat yang telah didapatkan. Digdaya tanpa aji menyampaikan pesan untuk menjadi kuat, hebat, dan berpengaruh dengan wibawa, bukan dengan kekuatan yang tidak semestinya digunakan. Manusia perlu memiliki sifat kesatria yang berani bertanggung jawab dan beraksi, meskipun hanya sendirian. Orang Jawa punya prinsip untuk tidak sombong dan tetap menghormati lawan meski sudah menang. Filosofi ini mengajarkan hidup sederhana, jauh dari sifat serakah, menjaga wibawa, tidak sombong, dan bersikap kesatria dengan menjaga kehormatan diri. Kehormatan manusia bisa dilihat dari lisan dan pakaian. Perkataan yang baik, sopan, tidak menyakiti, tidak merendahkan, dan tidak sombong menunjukkan seberapa tinggi kehormatan kita. Begitu juga dengan pakaian yang meskipun tidak mewah, tapi sopan dan rapi menunjukkan kita menghormati diri sendiri dan orang lain. Orang Jawa juga terkenal sabar. Mereka tidak mudah marah, tidak gampang terhasut, dan bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Suro diro joyoningrat lebur dening pangastuti, artinya sifat keras hati, jahat,
iri, dan angkara murka bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan kesabaran. Sifat ini membuat orang Jawa mudah diterima saat merantau, jarang terlibat perselisihan, dan cenderung mengalah. Mereka polos, mudah dicurangi dan ditipu, tapi mereka menjalaninya dengan pasrah karena memegang prinsip sopo nandur bakal ngunduh, yang berarti siapa yang berbuat kebaikan atau keburukan akan menuai hasilnya. Filosofi ini membuat mereka berhati-hati dalam bertindak karena percaya bahwa setiap tindakan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Prinsip ini juga membuat mereka lebih ikhlas dan ringan menjalani hidup atau nerimo ing pandum, menerima apa yang diberikan. Jika kamu berkunjung ke daerah suku Jawa, jangan heran jika mereka tetap menggunakan bahasa Jawa saat berbicara denganmu. Meskipun tahu bahwa kamu tidak fasih berbahasa Jawa, mereka akan tetap menyelipkan kata-kata dalam bahasa Jawa. Ini bukan karena mereka tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi kadang mereka sulit menemukan kata yang tepat dan sopan dalam berkomunikasi karena mereka terbiasa dengan perbedaan kosakata yang sesuai dengan tingkat kesopanan yang berbeda. Ajaran menghormati orang lain, terutama yang lebih tua, memang menjadi hal mendasar yang diajarkan pada setiap orang. Namun, orang Jawa memiliki perhatian yang lebih besar terhadap hal ini dibandingkan dengan suku lainnya. Mereka memiliki bahasa dengan tingkatan yang berbeda-beda, baik dalam kosakata maupun intonasi. Perbedaan ini tergantung pada hubungan antara pembicara dan lawan bicaranya, yang dikenal dengan unggah-ungguh. Ada bahasa ngoko, kasual, ngoko alus, halus, madya, hingga kromo inggil, sangat halus. Kalimat yang sama akan memiliki kosakata dan intonasi yang berbeda tergantung kepada siapa kamu berbicara. Namun sayangnya, bahasa Jawa ini juga mencerminkan penekanan pada strata dan status sosial seseorang di masyarakat. Semakin tinggi status dan penghormatan seseorang, semakin halus pula bahasa yang digunakan. Prinsip urip iku urup atau hidup itu memberi manfaat menunjukkan bahwa hidup seharusnya memberi manfaat dan kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdengar sederhana, makna filosofisnya sangat dalam konteks budaya Jawa. Hidup seharusnya berguna agar kita memiliki makna bagi orang lain, bukan hanya mengejar kekayaan dan kebahagiaan pribadi. Memayu hayuning bawono atau memakmurkan dunia agar tentram dan bahagia adalah filosofi yang sangat relevan dalam upaya memberantas sifat tamak, serakah, dan angkara murka. Filosofi ini mengajarkan kita untuk menjaga alam semesta, memelihara makhluk hidup, serta menciptakan kedamaian dan kerukunan agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Selain itu, penting bagi manusia untuk mencegah segala sifat negatif yang merugikan, seperti perbuatan jahat, serakah, merusak, dan hal-hal lain yang membawa keburukan. Ojo Adigang, Adigung, Adiguno mengingatkan kita agar tidak merasa paling kuat, paling besar, dan paling pandai. Meskipun Sultan Pakubuwono IV selalu berusaha memberi manfaat dan memberantas kemungkaran, manusia tidak boleh menjadi sombong dan merasa lebih dari yang lain sehingga meremehkan orang lain. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain. Ho no Coroko Doto Solo mengilustrasikan bahwa bahkan dua utusan yang sama kuatnya pun bisa berselisih paham dan akhirnya tewas bersama. Pesan ini mengingatkan kita tentang pentingnya kerjasama, kesepahaman, dan perdamaian dalam menjalani kehidupan.